Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama kembali untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa. Oleh karena kasih kemurahannya, kita bersama-sama kembali untuk kita di sore hari ini, untuk kita datang kepada Dia. Mari kita persiapkan hati, kita persiapkan hidup kita untuk kita datang kepadanya. Sedang semua untuk kita bangkit berdiri, kita naikkan doa kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di kesempatan sore hari ini kami boleh Kau berikan kemurahan-Mu, anugerah-Mu untuk hidup kami, datang kepadamu di dalam ibadah doa. Biar kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Kami yang penuh dengan kelemahan kekurangan, boleh Engkau kuatkan, boleh Engkau bangkitkan hidup kami. Untuk senantiasa hidup kami merindukan akan kuasa hadirat-Mu. Di dalam ibadah sore hari ini pula Tuhan, kami merindukan itu semua. Juga atas kuasa firman-Mu, kehidupan kami boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan pemulihan, dan boleh mendapatkan berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami di sore hari ini, dari awal sampai selesainya. Untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya juga Tuhan Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat, kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup, yang memulihkanku. Haleluya. Kita persiapkan hidup kita untuk kita persembahkan kepada Dia. Mengalirlah di dalam kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati
yang menyertai-Ku Tuhan, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, penyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, penyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. mari kita sembah Dia, mari kita muliakan Dia. Oh, haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
Mari Tuhan, Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami. Biar Kau kuasai hidup kami dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Biar Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau senantiasa memberkati dan mengurapi kami. Syukur, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah merasakan kuasa hadirat-Nya. Mari senantiasa kehidupan kita jaga, supaya hadirat Tuhan senantiasa bersama-sama kita terus. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan kuasa Dia, kuasa Tuhan yang terlebih besar dari semuanya. Pertolongan Tuhan yang selalu setia untuk kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan yang menolong hidupku, yang selalu setia bersama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Penolongku yang selalu setia untuk bersama kami, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Haleluya. Mari kita puji Dia. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubah. Haleluya. Mengubah kehidupanku.
katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolong. Amin. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku Tuhan. Setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, oh sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lalai akan menepati janjinya untuk bersama-sama dengan kita, untuk memberkati kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Dia. Ku bawa hidupku Tuhan ke tempat kudus. Kita persiapkan hidup kita sebelum kita menaikkan doa-doa kita untuk menerima firman Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Tuhan. Penuhi hatiku dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar. Sekali lagi, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hatiku sekarang ya Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku agar seluruh bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
akan menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Mari sidang jemaat, saya udah kita bangkit berdiri bersama-sama. Agar semua suku bangsa datang kepadamu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sore malam hari kami boleh membawa kehidupan kami kepadamu Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, untuk kami boleh ada di dalam ibadah, doa dan penyembahan ini. Untuk itu kami mohon kekuatan daripada Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu, supaya kami boleh Bapa ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami datang kepadamu Allah yang besar, bahkan yang terlebih besar, yang memiliki kuasa yang begitu besar, yang sanggup mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah banyak memuji mengakukan Engkau, biar semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sidang jemaat-Mu, dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang mari Engkau melihat keberadaan kami. Kalau ada kekurangan, ampuni Tuhan, supaya kami boleh layak untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa-kuasa yang masih terus mau mengganggu di dalam pemberitaan firman, sekali lagi mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu terlebih dahulu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan sore malam hari ini Tuhan masih memberikan, yaitu kesempatan, diberikan kekuatan, berikan kesehatan untuk kita bisa tetap ada dalam ibadah, ya, dan biarlah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini sebaik-baiknya selagi kesempatan itu masih diberikan oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan yang masih di dalam tema, yaitu Petrus menyangkal Yesus. Ya. Petrus menyangkal Yesus. Kita sudah mempelajari beberapa kali. Petrus menyangkal Yesus, Petrus menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Sedang panggilan dan pilihan Tuhan itu sebetulnya sama dengan hak penuh untuk masuk surga. Untuk masuk pintu surga atau pintu untuk masuk surga. Nah, jadi panggilan dan pilihan, ya, itu merupakan pintu untuk masuk surga, sehingga kita menerima hak penuh untuk masuk surga. Ya. Untuk itu yang sudah diberi kemurahan oleh Tuhan melayani harus berdoa, berjaga supaya semakin teguh. Jangan loyo, tapi semakin teguh dalam panggilan dan pilihan Tuhan sampai nanti masuk dalam kerajaan surga kekal. Yang belum melayani, ya, yang belum melayani juga berdoa supaya bisa menerima panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi imam dan raja. Bukti Petrus menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan
dia kembali kepada penjala ikan. Ya. Untuk itu di PA kemarin ya, kita sudah belajar tentang syarat supaya panggilan dan pilihan itu makin teguh, makin kuat, makin teguh. Ya. Syaratnya yang pertama yaitu harus tetap dalam panggilan pilihan Tuhan sesuai dengan jabatan pelayanan masing-masing yang sampai pada garis akhir. Ya. Dan yang kedua syaratnya jangan buta rohani. Kalau buta rohani gampang tersandung. Dan yang ketiga harus aktif dalam pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Ya, itu di dalam PA. Lalu bagaimana prosesnya ya, untuk kita bisa aktif dalam pembangunan tubuh? Aktif artinya terus maju, terus meningkat dalam hidup rohani ini. Nah, ini dalam PA yaitu harus membangun dasar. Ya, saudara sudah melihat kaitannya dengan pola tabernakel. Ya, harus membangun dasar yang kuat, yaitu dasar iman. Dalam tabernakel, dalam pintu gerbang, saudara sudah melihat. Dan membangun 7 tiang, angka 7 angka sempurna. Ya, membangun kehidupan ini terus, tiang itu berarti kuat dan teguh. Berdiri teguh. Ya, mulai tiang kebajikan, yaitu bertobat dalam tabernakel, dalam tanda mesbah korban bakaran. Dan tiang pengetahuan, baptisan air, itu ada dalam kolam pembasuhan dalam tabernakel. Dan tiang penguasaan diri, itu kepenuhan Roh Kudus, itu dalam tabernakel terkena pada pintu kemah. Dan tiang ketekunan dan tiang kesalehan ini bicara tentang ketekunan dalam ibadah. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Ini ada dalam ruang suci. Itulah peningkatan kita harus kuat dan teguh. Tidak akan ada yang loyo. Ya. Dan akhirnya masuk tiang kasih akan saudara. Ya, tiang pintu masuk dalam ruang maha suci ini. Ya, sampai nanti ya, tiang kasih akan semua orang. Kasih yang sudah mencapai kepada kesempurnaan. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu mari. Ya, malam hari ini saya akan kembali untuk mengingatkan. Ya, untuk mengingatkan tentang bagaimana atau alasan apa Petrus sampai menyangkal Tuhan. Nah ini. Ya, ini yang seringkali ya juga kita tidak rasakan, tapi ya, akhirnya kita juga menyangkal Tuhan. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara membaca dalam Matius 26, 6, 9 sampai 75 nanti saudara baca kembali di rumah. Itu tentang Petrus menyangkal Yesus. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Petrus itu kehidupan yang sesungguhnya dipakai Tuhan, tetapi menyangkal Tuhan. Nah, kita akan kembali menelusuri sedikit, ya, lebih mendalam. Kenapa Petrus sampai menyangkal Tuhan? Ya, alasan pertama yaitu karena Petrus menolak salib. Petrus menolak salib. Di dalam Injil Matius 26 ayat 69, 26 ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datang seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Sedang di dalam ayat sebelumnya, ayat 58, ya, Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Di sini Petrus menolak salib,
menolak pengalaman salib. Karena apa? Karena Petrus hanya melihat saja. Melihat berarti dia menolak, nggak mau bicara tentang salib ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus hanya melihat. Padahal Yesus di dalam sedang mengalami pengalaman salib. Yang akibatnya Petrus menyangkal Yesus. Di sini kita akan melihat ada 3 kali Petrus menyangkal salib. 3 kali Petrus menyangkal salib. Yang pertama, Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, berarti memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus memberitahukan atau memberitakan tentang dia yang akan dibunuh, disalib, tapi bangkit pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Jadi apa yang diberitakan oleh Yesus disangkal oleh Petrus. Oh Tuhan. Petrus malah menarik Yesus ke samping. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Berarti Petrus tidak setuju dengan apa yang diberitakan oleh Yesus, bahwa dia akan dibunuh, mati, pada hari ketiga akan bangkit. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi, ya, di sini kita melihat Petrus menolak salib. Yang pertama, karena Petrus menolak berita salib. Berita salib yang diberitakan oleh Yesus tadi. Yesus mengatakan, memberitahukan ini. Jadi kehidupan yang menolak berita salib, itu sama dengan kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Menolak. Baru berita aja udah ditolak. Secapek apapun kita di dunia ini, jangan sampai menolak salib, jangan sampai menolak berita tentang salib. Contoh soal, banyak kita sudah bekerja seharian, pasti merasa capek. Tetapi pada waktu malam hari, seperti saat-saat di sore malam, masih tetap beribadah. Ini perjuangan. Inilah salib yang harus ada dalam kehidupan kita. Karena Petrus tadi ada memikirkan perkara yang jasmani, bukan perkara yang rohani. Ini. Kalau menggunakan pikiran Tuhan, maka secapek apapun tidak menolak ibadah. Sebab kita tahu di balik salib ada kemuliaan. Amin. Yesus disalib, mati di atas, tapi dia bangkit, dipermuliakan. Ini, saudara, Petrus baru mendengar berita. Dia sudah tolak. Saat Petrus menolak salib, Tuhan Yesus mengatakan, engkau menjadi batu sandungan. Namanya berubah, bukan Petrus. Namanya siapa? Iblis. Enyahlah engkau iblis. Orang yang menjadi batu sandungan, hidupnya tidak indah.
Ayat lain mengatakan dikalungi dengan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1. 18 dan 23. 1 Korintus 1, 18 dan 23. Sebab pemberitaan tentang salib. Nah tadi, Petrus mendengar berita tentang salib. Yesus sendiri mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah Petrus kalau menolak tadi berita salib, kalau dia tidak mendapat kemuliaan, binasa. Seperti Yudas. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Justru pemberitaan itu, pemberitahuan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah ini. Jadi salib itu, salib adalah batu sandungan bagi kehidupan yang seperti Petrus. Yang memakai pikirannya sendiri, bukan pikiran Allah. Yesus mengatakan itu adalah pikiran harus dibunuh, mati, bangkit dalam kemuliaan. Tapi Petrus tolak. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Sedang dikatakan, ya, bagi kita yang sudah dipanggil, yang sudah diselamat, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sehingga kita bisa kuat dan teguh. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Jangan kita memakai pikiran daging atau logika daging. Ya. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 Korintus 1 ya, ayat 24, 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, nah kita sudah dipanggil bahkan dipilih, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, yaitu kita bangsa kafir, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau kehidupan itu mau menerima salib, menerima berita salib, ya, maka akan memiliki hikmat dan memiliki kekuatan dari Allah. Sebab di dalam salib itu mengandung hikmat dan kekuatan Allah. Ini. Ya. Tapi Petrus saat itu dia menolak. Hikmat. Bicara tentang hikmat. Hikmat itu akan menyelesaikan segala permasalahan sampai masalah yang tidak terselesaikan juga dapat terselesaikan. Contohnya Raja Salomo yang tidak punya pengalaman dan dia ditanya minta apa? Hanya minta hikmat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saat itu masalah nikah. Ya, masalah nikah. Ya. Dua ibu, ya, ada satu anak direbutin. Oh ini anakku, yang satu anakku. Mana? Bingung. Minta hikmat. Dengan pedang dia tak bagi dua. Sudah. Kok soro-soro bingung. Bagi dua. Ya. Tidak tahu baginya bagaimana. Bagian kepala, bagian kaki atau separuh-separuh. Gitu. Tapi di saat dia mau ayunkan pedang itu. Yang sungguh-sungguh ibunya yang melahirkan, dia katakan, berikan aja kepada dia. Jangan sampai anak ini mati. Inilah saudara dikasih masalah nikah. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Kalau masalah nikah yang merupakan satu masalah yang sangat besar. Bukan di satu tempat saja, di seluruh dunia. Masalah internasional. Masalah nikah ini merupakan masalah internasional dan masalah terbesar bisa terselesaikan. Maka masalah yang lain pasti akan bisa
terselesaikan. Saudara dikasih Tuhan, ya, mungkin kita mendengar di berita di tengah-tengah lingkungan kita Mojokerto, ya ada sekian banyak yang bercerai dan sebagainya, ya itu. Tapi seluruh dunia nggak ada prediksi, ya berapa yang harus hancur nikahnya. Ya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ya masalah yang besar akan terselesaikan ini, ya. Dan kita akan melihat yang lebih jauh. Yang kedua, tadi yang pertama karena Petrus menolak berita salib. Ya rubah namanya dari Petrus jadi iblis. Yang kedua, ya di sini ayat 40. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Di sini yang kedua, sebab Petrus menolak salib. Yang kedua, yaitu menolak untuk memikul salib. Tadi ayat 40. Di sini Petrus tidak berjaga-jaga, tetapi dia tidur. Jadi yang kedua adalah menolak salib sama dengan menolak untuk memikul salib. Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi Petrus tidak berjaga-jaga tapi tidur. Ya, di sini dikatakan ya orang yang mengikut aku, ya. Memikul salib, mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Jadi memikul salib itu sama dengan menyangkal diri. Petrus ini tidak mau menyangkal diri, tidak mau pikul salib, tetapi Petrus ini tidur. Artinya secara jasmani, yaitu tidur saat pemberitaan firman dan juga tidur dalam doa. Nanti doa jangan tidur. Dengar firman jangan tidur. Jangan ngantuk. Tapi anehnya kalau dengar firman itu tidur. Tapi anehnya kalau ayat terakhir bisa langsung bangun. Nah, jadi bagaimana bisa mendengar firman? Karena tertidur. Tidak bisa menyangkal diri. Kalau tidur memang ngantuk, tapi doa sahabat Tuhan. Ya, supaya Tuhan tolong, beri kekuatan. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa minta pertolongan Tuhan di saat mendengar. Baik waktu ada dalam ibadah ataupun secara online, jangan ngantuk. Perhatikan, berdoa sama Tuhan. Ya, roh ngantuk sama dengan roh najis. Ya, lompat kayak katak. Ini pengalaman. Ya, anak-anak kita ya ikut di dalam sekolah Alkitab dan sebagainya. Yang satu ngantuk, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ngantuk hilang, loncat temannya lagi yang lainnya yang ngantuk. Ini pengalaman. Ya, jadi berdoa sungguh-sungguh dan konsentrasi. Caranya untuk nggak ngantuk itu gimana? Ya, perhatikan firman, dengar firman, catat firman, sehingga kita mengikuti tidak ngantuk. Tetapi kalau kita dengar begini, ya, nanti ngantuk. Jadi ya baca, ikuti, dengarkan dan catat sehingga tidak akan. Itu caranya. Nah, itu tadi secara jasmani saat pemberitaan firman atau berdoa bisa. Tetapi secara rohani, ya tidur ini matanya tertutup, artinya tidak bisa melihat, ya kan? Orang ngantuk masa melek, ada orang ngantuk melek gini, ya. Ngantuk pasti
tertutup. Ini secara rohani artinya tidur rohani. Ini matanya tertutup, tidak bisa melihat. Yohanes 4 ayat 35, Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kalau tertidur rohani, mata ini tertutup. Ya. Mata tertutup adalah mata yang tidak bisa melihat ladang Tuhan. Bicara tentang tuaian itu menunjuk pada kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Bukan Roh Kudus hujan awal. Orang namanya ya, ladang yang sudah menguning, sudah untuk dituai, pasti di akhir. Kalau dalam kegerakan Roh Kudus hujan awal, itu baru penaburan. Ya, sampai terakhir nanti. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Jadi kesimpulan adalah kalau kehidupan tidak bisa memikul salib, maka kehidupan itu tidak bisa melihat ladang Tuhan. Tidak bisa melihat kegerakan Roh Kudus hujan akhir yang sesungguhnya sekarang sedang terjadi. Kegerakan Roh Kudus. Bagaimana firman Tuhan itu dibukakan, semakin dibukakan. Ada kegerakan-kegerakan yang besar. Jadi praktek tidak bisa melihat ladang Tuhan adalah waktu dalam ibadah-ibadah ini. Seringkali acuh tak acuh. Ya, apalagi dalam persekutuan. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu sikap yang benar adalah kehidupan yang mau memikul salib. Artinya kehidupan yang menyangkal diri. Ya. Jadi kalau malas tidur ya, mau menyangkal diri ini. Sehingga kita aktif, kita setia, kita berkobar-kobar dalam ladang Tuhan. Sama dengan aktif dalam kegerakan Roh Kudus dan air. Ini kalau dikaitkan dengan ladang Tuhan. Sedang di dalam Matius 24 ayat 37, 38 dan 43. Matius 24, 37, 38 dan 43. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, dalam kegerakan hujan akhir zaman. Inilah saat-saat ini. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saat akhir zaman sekarang ini juga dosa makan minum kawin terus semakin meningkat. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi kehidupannya tidur itu juga bicara tentang lengah. Jadi saat Tuhan datang gak tahu sehingga ketinggalan karena lengah. Seperti tadi gak berjaga-jaga pencuri datang. Sedang Yesus datang seperti pencuri, bukan pencuri, datang seperti pencuri. Tiba-tiba sikap kita harus mau berjaga-jaga, tidak lengah. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya, ini keadaan akhir zaman. Supaya kita bisa melihat keadaan akhir zaman ini, dosa makan minum kawin meningkat. Ini kita harus bisa melihat, sadar. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya, jadi hari-hari ini mari kita mau terus memperhatikan
firman pengajaran yang benar, berita yang diberitakan. Ya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai menambah dosa, tapi bahkan justru untuk menyelesaikan dosa-dosa. Kalau dosa-dosa selesai, maka saat Tuhan Yesus datang, maka kita akan terangkat. Nah, Petrus di sini, saudara, adalah kehidupan yang tidak mau salib, dan Petrus saat itu ada di dalam dosa. Karena pakai pikiran sendiri, bukan pikiran Allah. Matius 24 ayat 40 dituliskan. Ini menjadi perhatian kita dan sudah dituliskan. Matius 24 40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi saat Tuhan Yesus datang kali kedua nanti, kita tidak bisa menumpang dengan lainnya. Suami numpang istri, ya ke gereja sana, doain dia. Istri, suami sana doain dia, anak-anak juga atau orang tua anak doain, tidak bisa numpang. Saudara dikasih Tuhan. Di sini kita melihat, untuk kita memperhatikan, 2 orang bicara tentang nikah, suami istri, 1 diangkat, 1 tinggal. Jadi artinya nggak bisa nebeng. Kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Di sini kalau dalam Lukas pasal 17, kalau saudara baca, sampai terjadi pemisahan pada nikah suami istri. Yang 1 bisa diangkat, yang 1 tertinggal. Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu marilah, jangan kita yaitu menolak berita salib. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Dan jangan menolak untuk memikul salib. Ya. Sekarang yang ketiga, ya, alasan Petrus menyangkal Tuhan, sebab Petrus menolak salib, menolak berita salib tadi, menolak untuk memikul salib, tidur aja enak. Yang ketiga, Matius 26 ayat 58 dan 69. 58 dan 69. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Artinya Petrus mengikuti jauh. Ya. Berarti Petrus tidak mau disalib. Ngikuti Yesus tapi dari jauh. Yesus yang nanti akan diadili, yang akan juga disiksa, yang akan juga pikul salib sampai di mata di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tetapi di sini Petrus mengikutinya dari jauh. Sama dengan Petrus tidak mau disalib. Ya. Jadi kalau di dalam Roma pasal 6 ayat 6 lebih jelas, Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita, kehidupan lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau tidak mau disalib tadi artinya sekarang itu kehidupan yang tidak mengalami perubahan, tetap mempertahankan sifat tabiat daging, yaitu kehidupan tabiat yang lama. Apa praktek kehidupan manusia yang lama? Praktek manusia yang lama yaitu seperti Petrus.
Yang pertama, yaitu Petrus duduk dekat pengawal-pengawal. Pengawal itu orang yang menangkap. Pengawal itu orang yang memusuhi Yesus. Jadi manusia lama nggak mau disalibkan, maka akan masuk dalam persekutuan yang memusuhi Yesus. Yang membunuh Yesus adalah firman. Yang membunuh firman pengajaran yang benar. Bukan saja menolak, tapi membunuh, mematikan, menolak. Dan manusia lama Yesus, Petrus itu berdiam pada api, tapi api asing, api dunia. Artinya manusia lama itu beribadah melayani Tuhan, tapi menggunakan api asing. Itu api dunia, api dari hawa nafsu keinginan daging. Saudara dikasih Tuhan, dan nafsu daripada kedagingan ini. Tetapi tidak memakai api firman, tidak memakai api Roh Kudus lagi, apalagi tidak memakai api kasih Allah. Jadi kalau kita tahu kita masih ada sifat lama, jangan dipertahankan. Biarlah firman yang menyucikan, biar firman yang membaharui kita. Untuk itu tadi dikatakan, perhatikan sungguh-sungguh di saat mendengarkan firman Tuhan, di mana pribadi Yesus sendiri yang tampil. Saudara, kalau tidak mempertahankan, mau disucikan, diperbarui, Petrus akhirnya tidak menyangkal Yesus lagi. Bahkan Petrus rela mati, disalibkan karena Yesus. Ini perlu menjadi perhatian dalam kehidupan. Ini alasan Petrus menyangkal Tuhan. Yang pertama, sebab Petrus menolak salib. Menolak salib itu menolak berita salib. Menolak untuk pikul salib. Dan tidak mau disalib. Secara rohani. Alasan kedua Petrus menyangkal Yesus. Karena Petrus menolak firman pengajaran yang benar. Petrus menolak firman pengajaran yang benar. Di dalam Matius 26 ayat 34, 35 dan 75. Perhatikan, 34, 35. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Tetapi ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini sikap Petrus dan murid yang lain terhadap firman yang benar, itu menolak. Tapi di dalam ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Saudara dikasihi Tuhan, ini sudah diberitakan. Firman diberitakan oleh Yesus, diberitahukan oleh Yesus bahwa nanti sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saat itu dia menolak. Tetapi setelah ada ayam berkokok, baru Petrus teringat. Petrus teringat dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi sikap yang benar adalah setiap kali, saudara dikasih buat hamba Tuhan menyampaikan firman, dan
mendengar firman bagi sidang jemaat, maka kita tetapkan dalam hati kita bahwa firman itu adalah benar. Firman itu adalah kebenaran. Ya, sehingga jangan kita tidak percaya akan firman yang benar itu. Untuk itulah kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sebelum sesuatu terjadi, firman itu sudah disampaikan lebih dahulu. Amin. Ayat mengatakan Tuhan tidak akan mendatangkan hukuman sebelum dia menyatakan terlebih dahulu. Tuhan pasti nyatakan terlebih dahulu. Baik itu lewat kuasa firman. Sudah diberitahukan apa yang akan terjadi ke depan. Itulah firman pengajar, firman nubuatan. Apa yang terjadi? Belum terjadi, tapi sudah diberitahukan. Bahkan sudah diberitahukan jalan keluarnya. Diberikan nasihat-nasihat bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah situasi itu. Jangan seperti Petrus menolak firman pengajaran yang benar. Kita harus bersyukur. Kalau firman Tuhan akhir-akhir memberitahukan apa yang akan datang ke depan, yang akan terjadi ke depan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu perhatikan. Ya, di hari-hari kita harus banyak berdoa dan berjaga. Beberapa hari yang lalu, ya, ada seorang ibu, ya, yang ada kontak dengan saya. Ya, dia kalau ibadah, ya, mendengarkan firman, dan dia katakan, Ruth, beberapa kali di bulan-bulan Januari sebelum ada masa COVID, kok kamu sering ngomong, ya, ibadah dengan sungguh-sungguh, ya, sebab saatnya nanti, ya, belum tentu kita bisa beribadah terus. Ya. Dia tarik dari kesimpulan itu, kok ini merupakan satu pernyataan. Ternyata saat-saat ini mulai dari bulan apa nggak bisa ibadah di dalam gereja ini. Kamu berapa kali ngomong seperti itu? Saya bilang, ya maksud saya juga nggak tahu, Tuhan nyatakan untuk menyatakan itu. Maksud saya adalah kita harus sungguh-sungguh. Ya. Nanti saatnya juga, ya, bisa kita nggak bisa ibadah. Apa dipanggil Tuhan? Atau ada masalah apa? Atau mungkin tidak mungkin untuk bisa datang dalam ibadah. Dia katakan, itu kamu ngomong. Ya, itu Tuhan, bukan saya. Ya. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi apalagi ke depan nanti, ya, Tuhan memberitahukan terlebih dahulu. Dan Tuhan sekarang sudah memberitahukan, dibukakan lewat, ya, dalam Injil Matius 26. Begitu banyak urutan itu. Sudah diberitahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan atau sikapi ini. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Sebab sebelum sesuatu terjadi, firman Tuhan sudah disampaikan terlebih dahulu. Amin. Ya, itu bukan kekuatan seorang hamba Tuhan, manusia. Tapi itu semua dari Tuhan dan semua tertulis. Nah, ini sekarang kita lihat syarat firman yang benar sih bagaimana? Syarat firman yang benar itu yang pertama harus tertulis di dalam Alkitab. Alkitab itu ada 66, dalam Alkitab ada 66 kitab. Tidak boleh lebih atau kurang. Ini bagaikan pelita emas dengan kelopak, tombol, bunga yang jumlahnya semua total 66. Dalam perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi 39 kitab. Dalam perjanjian baru Matius sampai Wahyu 27 kitab. 66 kitab. Pelita emas itu, ya, tadi ada kelopak, tombol, bunga. Jumlahnya 66. Ini saudara dikasihan. Firman itu bagaikan pelita. Ini, ya. Jadi firman yang benar harus tertulis dalam Alkitab. Di dalam 66 kitab. Bukan, saya sering katakan, bukan katanya si A, si B yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Tapi Alkitab firman Tuhan, ya dan amin, dan bisa itu saudara dikasih Tuhan. Matius 4 ayat 4
7 dan 10. Ya. Matius 4, 7 dan 10. Yesus di sini dikatakan sudah berpuasa. Sudah berpuasa. Dibawa oleh Roh ke padang gurun berpuasa 40 hari. Bayangin, kita puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya. 1 hari kadang-kadang, tetapi 40 hari. Dalam ayat 4, Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang pertama. Waktu iblis katakan, kamu tuh bisa enggak ubah batu jadi? Bisa sebetulnya Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, ada terus manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang ke-7, Yesus berkata, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang ayat 10. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada terus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini Yesus menghadapi iblis, dicobai oleh iblis 3 kali. Tapi jawab Yesus, ada tertulis, yaitu firman yang benar ini. Jadi semua tertulis di dalam Alkitab. Yesus bisa dikatakan, lihat itu ya, kemegahan dunia. Ya, Yesus bisa, tapi Yesus enggak mau. Ya. Dia menolak karena tahu bahwa itu sama dengan mencobai Tuhan. Jadi jangan ambil sikap seperti ini. Jadi kenapa Yesus mengatakan ada tertulis yang akhirnya iblis ngacir pergi. Engkau menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kenapa harus tertulis? Sebab firman yang tertulis itu mengandung kuasa kemenangan terhadap iblis tadi. 3 kali ada tertulis, iblis ngacir. Pergi. Iblis sebagai sumbernya dosa, iblis sebagai sumbernya masalah, iblis sebagai sumbernya pencobaan. Untuk itu Tuhan mengatakan ada tertulis, karena firman terus mengandung kuasa kemenangan terhadap iblis. Buktinya iblis ngacir. Kalau firman tertulis itu diberitakan, maka kehidupan yang ada dalam pengaruh iblis atau setan itu bisa diubahkan, dimenangkan ini. Juga yang kedua, kenapa harus tertulis? Yang kedua, karena menang terhadap ajaran palsu yang juga dilancarkan iblis. Sebab iblis juga memakai ayat, tapi ayat yang diputar balikan. Ya, iblis pakai ayat. Ya, coba jatuhkan dari wuwungan sana, apa wuwungan? Ya, dari atas jatuhkan. Ya. Nanti kan ada malaikat yang menatang kau. Ada ayatnya. Tapi Yesus katakan, no. Ya. Jangan mencobai Tuhan. Memang ada ayatnya. Kalau jatuhkan akan ditatang. Diadangi, ditadai. Ada ayat. Tetapi Yesus mengatakan, tidak. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini sikap yang benar Tuhan. Ya, juga sampai ajaran baru yang dilancarkan iblis. Pakai ayat yang diputar balik. Kan tadi pakai ayat iblis itu. Dan ya, syarat firman pengajaran benar tertulis semua dalam Alkitab. Dan yang kedua merupakan perkataan Yesus sendiri. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat yang ke-3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Firman yang dikatakan, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain, sehingga semua firman atau ayat itu merupakan perkataan Yesus. Bukan perkataan yang lain, saya katakan tadi. Ayat mendengar itu semua merupakan perkataan Yesus. Kalau ayat-ayat ditafsirkan itu akan berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi kalau ayat yang satu menerangkan ayat yang lain, maka akan sama. Tidak ada ayat yang bertentangan. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya, kita punya Alkitab. Ya, isinya sama. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab yang benar, bukan Alkitab yang sudah diubah-ubah, yang sudah ditafsirkan. Ya. Alkitab kan banyak produknya, dari mana. Ya. Seringkali dijelaskan dengan logika atau ilmu pengetahuan. Tapi kalau ayat diterangkan ayat yang lain dan kembali kepada Alkitab, istilah kerennya apa? Back to the Bible. Balik nonang Alkitab, akan terbentuk satu tubuh yang sempurna. Ayat tidak akan bertentangan dengan ayat yang lain. Matius 15, 25 sampai 28. Matius 15, 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, perempuan itu dianggap anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini sikap yang benar. Saat firman diberitakan, membenarkan firman. Benar Tuhan. Sekalipun perempuan ini dikatakan, ya minta tolong, Tuhan tolong. Tapi Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Ini enggak perempuan ini enggak tersinggung. Perempuan ini enggak mutung, enggak amarah, enggak sama Yesus. Tapi sikapnya membenarkan. Ya, saudara, benar Tuhan. Nah, namun anjing itu juga makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Saat itu ada mujizat. Hai ibu besar imanmu, jadilah kepada seperti yang kau kehendaki. Anaknya sembuh. Jadi sikap yang benar saat firman diberitakan adalah membenarkan firman. Ya Tuhan, benar Tuhan, aku masih banyak salah. Benar Tuhan, aku masih banyak kekurangan. Benar Tuhan, inilah kehidupanku yang tidak sesuai firman. Benar Tuhan. Kalau Tuhan tegur itu, jangan malah marah. Jangan tersinggung. Benar Tuhan. Kalau kita sudah membenarkan firman sama dengan kita menerima firman, nanti kita akan bisa mengerti firman. Kalau sudah mengerti firman, kita akan yakin percayakan firman. Firman itu akan menjadi iman, bahkan sampai bisa praktek firman. Pelayan siap. Inilah saudara, jadi iman bertumbuh menjadi iman yang sempurna di hari-hari ini. Inilah iman yang dibutuhkan saat ini. Jadi hasil kalau kehidupan itu bisa mengerti firman sampai praktek firman, akan terjadi apa perempuan tadi? Oleh karena percaya anaknya sembuh, dikatakan. Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini sikap yang benar sekali lagi. Kalau sudah membenarkan firman, mengerti firman,
kita percaya firman dan firman menjadi iman, praktek firman. Hasilnya kalau kehidupan bisa mengerti, yakin sampai praktek firman, itu akan terjadi mujizat. Ya, Matius 5 tadi, Matius 15 tadi, 27, 28. Hai ibu, besar imanmu. Seketika itu juga anakmu sembuh. Mujizat secara jasmani terjadi. Artinya mujizat secara terjadi kesembuhan seperti anak itu. Terjadi kesembuhan dari kehidupan yang ibu itu dirasuk setan anaknya menjadi sembuh. Dan mungkin sekarang yang menghadapi sakit penyakit. Mungkin oleh karena ya itu COVID-19 itu. Ya. Dan juga kita akan dilindungi. Penyakit-penyakit jasmani juga. Kalau kita mau membenarkan firman. Di saat mendengar firman jangan tolak firman. Jangan acuh tahu. Wah masa iya. Berarti gak percaya. Tapi katakan benar Tuhan. Aku salah. Benar Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan. Mujizat secara jasmani terjadi. Mujizat secara rohani. Penyakit rohani apa penyakit rohani? Dosa disembuhkan. Jadi kalau sampai penyakit rohani yaitu dosa disembuhkan. Sampai tidak ada dosa. Maka kita sudah aman. Semua dosa sampai terkecil pun jangan dipertahankan. Sebab apa? Upah dosa maut. Tidak dikatakan upah dosa besar. Upah dosa itu maut. Mari, saudara yang dikasih Tuhan, ya, untuk itu ya, jangan sampai kita, yaitu seperti Petrus menyangkal panggilan dan pilihan, yaitu ya, menolak salib. Saya ulang tadi, menolak salib karena menolak beritanya, berita salib. Yesus menyatakan itu. Menolak untuk memikul salib, gak mau pikul salib, gak mau disalib. Ya, dan Petrus menolak firman pengajaran yang benar. Jangan sampai kita menolak. Tapi di saat mendengar firman, kerasa apapun, mungkin mengena kita seperti perbuatan benar Tuhan. Ya, ini yang kita butuhkan di hari-hari. Tuhan memberkati kita. Haleluya Yesus. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian. Menyelamatkan. Haleluya. Ya, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu.
hidup bagiku, hatiku tenang, tetap menyembahmu, tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu, tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, sekali lagi firman yang menyelamatkan. Ya, haleluya, haleluya, ya, amin. Kau yang menyelamatkan, Kau memberikan pengharapan kami, Tuhan. Haleluya. Biarkan penderitaan, biar dengaran Tuhan kepada firman. Haleluya. Membenarkan firman, tidak menolak seperti Petrus. Haleluya. Engkau segalanya baik. Haleluya,
satu kali Bapak Sofia berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik menyatakan segala sesuatu untuk masa yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Biar kita hidup bagi hari-hari. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Terima kasih. Ya. Dan haleluya. Ada pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Biar Kau berikan kami hati yang taat dengan haleluya. Haleluya. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya. Ku hidup bagimu, mataku tenang memandangmu. Tak bisa. Bapak Sofia akan berdoa mengucap syukur, haleluya, dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu Tuhan. Inilah yang mencelikkan mata kami ini Tuhan. Kehidupan kami yang seringkali seperti kehidupan Petrus Tuhan. Kehidupan kami yang seringkali Tuhan menolak akan salib-Mu Tuhan, menolak akan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kehidupan kami yang hina ini Tuhan. Ampuni kehidupan kami yang sering menolak salib-Mu ini Tuhan. Kami yang menolak Tuhan, tubuh ini tersalibkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sebab di sini adalah kekuatan kami. Di sini yang menjadikan kekuatan hidup kami, yaitu Tuhan, kehidupan kami boleh menerima salib, menerima pemberitaan salib, menerima Tuhan pikul salib-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami boleh menyalibkan kedagingan kami. Seringkali kami menguatkan kedagingan hidup kami, seringkali mengutamakan apa yang menjadi keinginan kami, seringkali kami mendahulukan apa yang menjadi mau kami Tuhan. Tapi pada malam hari ini kami mohon ampun kepadamu Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan boleh memikul bersalib bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni hidup kami Tuhan. Mungkin Tuhan di hadapan manusia kami menolak Engkau Tuhan. Kami tidak mau seperti Petrus yang menolak Tuhan, sehingga kami tidak bisa melihat Tuhan akan kuasa-Mu, akan kekuatan daripada firman-Mu itu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami naikkan kepadamu. Hanya ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan.
Tuhan, untuk firman yang sudah kami terima di malam sore hari ini Tuhan. Biar Engkau tetapkan dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu, terutama Tuhan pada malam sore hari ini Tuhan, berita tentang salib-Mu itu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berikan kekuatan kami, berikan kemampuan kami untuk melakukan semua firman-Mu ini dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami menerima kuasa salib, menerimakan firman-Mu yang benar Tuhan, firman pengajaran-Mu yang benar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seringkali kami terbelokkan, seringkali kami tertipu dengan kata-kata dunia, dengan iming-iming dunia Tuhan. Pada malam hari ini kami tercelik mata kami Tuhan, bahwa firman-Mu, firman pengajaran-Mu yang benar itu menjamin kehidupan kami Tuhan. Kami tidak meragu lagi akan mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua di malam hari ini, yang sudah memperhatikan firman-Mu Tuhan, yang sudah menempatkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi ampuni kehidupan kami yang sudah, oh Tuhan, jauh dari-Mu. Tapi kami Tuhan, sekali lagi kami mau tetap dekat dengan Engkau, mau tetap oh Tuhan pegang firman pengajaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Engkau tahu setiap pergumulannya, Engkau tahu setiap persoalan dalam hidupnya. Kami yakin dan percaya Engkau menolong setiap pribadi kami, Engkau memberikan kekuatan dalam kami, Engkau memberikan jalan keluar dalam masalah kami Tuhan. Terima kasih, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang di dalam kesusahan biar Engkau berikan penghiburan dan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu untuk kami semua. Kiranya juga Engkau pakai hamba-Mu untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan boleh tergembala melalui firman pengajaran-Mu yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan, di tengah-tengah dunia sekarang ini, keadaan yang tidak menentu, dengan sakit penyakit apapun ini Tuhan, tapi kami mau tetap percaya kepada Engkau, mau tetap berpegang pada firman pengajaran-Mu yang benar, supaya kehidupan kami Tuhan terjamin, bukan hanya sekarang ini, bukan hanya di dunia ini, tapi kehidupan kami kelak nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu, buat segala kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Memberkati kami semua dalam ibadah kami di tempat ini, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat segala perkara yang sudah Tuhan limpahkan, sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih sekali kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah firman-Mu yang sudah beritakan merupakan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Ada kuasa yang nyata di dalamnya. Kami berdoa juga untuk kehidupan nikah sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang ada dalam masalah, apapun dalam nikah buah nikah, kami tahu saat mendengarkan firman-Mu, maka mujizat itu akan terjadi Tuhan. Seperti perempuan yang ada masalah di dalam nikah, tapi mereka membenarkan firman-Mu, mujizat akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga masalah-masalah yang lain yang diperhadapkan Tuhan. Masalah pekerjaan, masalah dalam surga, apapun yang ada dalam kehidupan, Engkau pasti akan menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, biar firman-Mu terus dilimpahkan dalam kehidupan pengembalaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara,
supaya dalam keadaan yang keamanan, supaya kondusif dan juga tentang pandemi COVID-19 biarlah semakin mereda. Semua itu hanya ada di dalam tangan-Mu. Dan biarlah apa yang terjadi semua akan menjadikan kami boleh memandang hanya kepada Engkau yang berkuasa, yang mampu menolong dalam setiap aspek kehidupan apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat percayaan-Mu, hamba-Mu juga Engkau tolong supaya firman terus tetap boleh dibukakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati pelayan-Mu malam hari ini, beri kekuatan kesehatan dan juga kepada pelayan yang lain yang terjadwal pada ibadah-ibadah lain, Engkau juga akan memberi kekuatan kesehatan dan damai sejahtera dan kasih karunia tetap dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa bersyukur Tuhan bagi sidang jemaat yang sudah mendukung Tuhan, baik itu di dalam konsumsi, di dalam setiap rekaman-rekaman ini. Engkau memberkati mereka Tuhan, karena mereka ada perhatian terhadap pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat lebat Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.